Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Gue berharap anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari bab 4 ya anak-anakku, yaitu teknik bermain alat musik tradisional. Pertemuan sebelumnya ibu sudah memberikan tugas, yaitu anak-anak mencari nama alat musik, kemudian cara memainkannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya, yaitu jenis musik tradisi Indonesia. Ya, musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Misalnya anak-anakku lagi sedih, bahagia, senang, berduka ya. Jadi bisa diungkapkan dengan musik. Ya, musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada prakteknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya, sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi anak-anakku, faktor internal itu adalah dari bakat. Misalnya anak-anakku punya bakat menyanyi, itu namanya dari faktor internal. Kemudian anak-anakku suka dengan menyanyi, itu adalah faktor dari eksternal. Ya, misalnya anak-anakku sering mendengarkan lagu, jadi ada timbul rasa suka, itu adalah faktor eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah teknik memainkan alat musik. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama bentuk tabung, kedua bentuk pecon, ketiga bentuk bilah. Bentuk tabung, apa itu bentuk tabung? Ada yang tahu? Ya, bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bambu ini bisa digantikan juga dengan bahan lain, misalnya kayu, logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung misalnya calung, angklung, kentongan, suling, dan guntung. Cara memainkannya pun mudah, yaitu dipukul, digoyang, atau ditiup. Bentuk yang kedua itu bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Ikutan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Yang ketiga adalah bentuk pencon. Berasal dari kata pencu, itu bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Jadi pencu ini dia bentuknya menonjol ya, menonjol. Ya, contohnya itu bonang, terompong, kromong. Kemudian contoh alat musik dan cara memainkannya.
Yang pertama itu kentongan. Kentongan ini dia termasuk dalam bagian bentuk tabung. Biasa juga disebut dengan jidor. Biasanya terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati. Jadi biasanya kegunaan kentongan ini itu untuk alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan maupun penanda tanda bahaya. Cara memainkannya itu dengan cara dipukul. Yang kedua itu talempong. Talempong ini adalah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Itu terbuat dari kuningan, kayu, dan cara memainkannya itu dipukul. Berikutnya itu mengenal musik angklung. Ya, terdiri angklung merupakan alat musik asli negara kita ya anak-anakku. Itu alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya dan telah diakui oleh internasional. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda. Digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Jadi di sini angklung ini angklung buncis yang memiliki 5 jadi sini jenis-jenis angklung itu ada 5. Yang pertama itu angklung kaneks, yang kedua angklung gubrak, yang ketiga angklung dok-dok lonjor, yang keempat angklung badeng, yang kelima angklung buncis. Angklung kaneks atau angklung baduy itu untuk upacara menanam padi sebagai media hiburan. Yang kedua angklung gubrak untuk menghormati dewi padi. Yang ketiga angklung dok-dok lonjor untuk upacara karena panen berlimpah. Yang keempat angklung badeng, bukan bareng yang anakku tapi angklung badeng. Ibu salah tulis di sini ya, badeng untuk media hiburan dan dakwah Islam. Angklung buncis itu untuk media hiburan dan ritual tanam padi. Angklung kemudian yang berikutnya adalah angklung yang dikembangkan di sekolah, yaitu angklung padang yang terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu angklung melodi, angklung pengiring. Angklung melodi itu dipakai untuk membawakan melodi pokok terdiri dari 2 tabung bambu. Yang kedua itu angklung pengiring dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Ya, sekian yang Ibu bisa sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.